Sorry, Mas Faris nggak kedengeran suaranya di saya. Halo Pak. Ya, datanya tadi kebanyakan itu ya. Ya kalau lihat dari plotnya Pak, penuhan Pak. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ketika teman-teman eh, apa ya, menangani kasus time series, kemudian ketika diplot datanya terlalu banyak sehingga polanya nggak terlihat gitu misalnya ya. Kalau saya biasanya yang saya lakukan, saya potong dulu seriesnya, ya. Kalau tadi kita punya 2 tahun lebih gitu ya, 2 tahun 5 bulan, kita perpendek misalnya dengan 1 tahun, gitu kan ya. Kalau 1 tahun masih nggak kelihatan juga, kita perpendek lagi nih, misalnya berapa? 6 bulan. 6 bulan misalnya masih nggak kelihatan juga, kita lihat sebulan atau 3 bulan. Sehingga kita bisa dapatkan eh ya eh apa ya, pengetahuan yang cukup gitu, eksplorasi yang cukup, eh, sehingga kita bisa lihat polanya seperti apa. Oke, mungkin saya berikan kesempatan ke Mas Adit dulu ya. Silakan Mas Adit, kalau mau kita mau ice breaking dulu. Kayaknya terlalu kaku ya kita hari ini ya. Terlalu tegang nih Mas, bab time series kali ini. Dia harus direlaksasi dulu nih sepertinya. Sebelum masuk ke hands-on-nya ya Mas ya. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Ya, sudah Mas. Sudah. Oke, jadi ice breaking kali ini kita beda lagi nih ice breakingnya sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini eh, ice breakingnya mengenai teka-teki ya, teka-teki untuk bertahan hidup nih. Nah, ini Jadi berkaitan nanti, sama survival analysis. ya betul Mas. Jadinya ini ada 12 teka-teki, nanti ini tuh bisa nguji kalian kalau misalnya kalian dalam keadaan bahaya gimana gitu. Nanti di akhir video itu kalian hitung berapa yang tebakan kalian itu benar. Nanti ada kriterianya kalau misalnya kalian kalau ada bahaya seperti ini kalian bisa survive lah gitu. Oke, kita mulai ya. Nanti cara jawabnya gimana Mas Adit? Ya Cara Mas. jawabnya gimana? Chat atau open mic? Oh iya, untuk jawabnya boleh chat, boleh langsung ini nanti aku pause pause gitu. Oke. Ini belum mulai kan Mas Adit? Nah, ada empat sumber air. Kalian pilih yang Mas mana Adit, yang
kalian bisa eh, buat minum ya. Mas Adit, Ya, videonya nggak jalan. iya aku pause Mas. Enggak, ini tampilannya masih yang awal, yang lampu. Oh masih yang lampu sebentar. Sebentar, sebentar. Suaranya juga tadi nggak ada. Hai teman-teman, aku datang dengan sebuah tes baru yang Sudah dapat terlihat ya? Sudah. menguji Suaranya juga. kecerdasan dan Kenapa Mas? Sudah, suaranya juga udah ada. Oke. keterampilanmu dalam bertahan hidup. Coba pecahkan 12 teka-teki berikut dan tuliskan hasilmu. Pada bagian akhir, kamu akan bisa melihat seberapa hebat kemampuanmu. Tapi perlu kuingatkan, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari semua jebakannya. Semoga berhasil. 1. Masalah di hutan. Kamu sedang dalam perjalanan melintasi hutan sendirian. Suatu pagi, kamu mendapati bahwa kamu hampir kehabisan air. Kamu bisa mendapatkan tambahan air dari salah satu dari 4 sumber air. Kaktus berair, sebuah kolam air laut asin, sebuah danau yang tenang dan bening, atau anak sungai yang ada endapannya. Sumber air mana yang akan kamu pilih untuk mengisi botol minum penyaring airmu? 10 detik untuk memutuskan. Nah teman-teman boleh ramein di chat ya. Jawaban dari teman-teman bagaimana? 10 detik jawabannya. Mas Faris sudah jawab, anak sungai. Di pause lagi Nanti Mas bakal Adit. dikasih tahu alasannya seperti apa. Kebanyakan kaktus itu beracun dan bukannya menawarkan dahagamu. Kamu akan menderita sakit perut yang parah. Air laut yang asin akan membuatmu dehidrasi. Air menggenang di danau yang tenang dipenuhi oleh berbagai macam bakteri dan meminumnya akan sangat berbahaya. Jadi, pilihan terbaikmu adalah anak sungai yang mengandung endapan. Airnya tidak mengandung zat apapun yang tidak dapat dinetralkan oleh Benar botol ya. minum penyaring Pertanyaan airmu. pertama masih mudah. 2. Kecelakaan di jalan. Sebuah truk, seorang lelaki penunggang kuda, dan sebuah sepeda motor sedang menunggu lampu hijau menyala di jalan. Tiba-tiba supir truk menjatuhkan ponselnya pada klakson. Bunyinya yang keras menakutkan kuda, dan kuda itu menggigit telinga pengendara sepeda motor. Karena terkejut dan kesakitan, lelaki itu dengan tidak sengaja melarikan motornya dan menyebabkan kecelakaan. Tetapi, orang yang mana yang sebenarnya melanggar peraturan? Kamu punya waktu 10 detik untuk memecahkannya. Siapa nih kira-kira yang salah? Yang bersalah adalah pengendara sepeda motor karena dia tidak mengenakan helm ketika berkendara. Jawabannya 3. itu ya. Lolos dari hutan. Kamu tersesat di hutan. Hari semakin gelap dan sebentar lagi hewan-hewan liar akan memulai perburuannya. Ada 4 jalan yang dapat kamu pilih. Jalan utara, selatan, barat, dan timur. Tetapi jalan utara akan membawamu ke lubang hitam supermasif yang siap menelanmu bulat-bulat. Jalan selatan melewati danau yang penuh dengan hiu paus raksasa. Kalau kamu mengambil jalan barat, akan berujung di tepi sebuah lubang yang sangat besar sehingga tidak dapat dilintasi sekalipun dengan bantuan tali. Dan jalan timur membawamu ke gunung setinggi langit yang tidak mungkin didaki. Kamu punya 10 detik untuk menentukan jalanmu. Ini nggak bisa muter ininya ya, lubang-lubang sama batunya ya. Jadi harus melewati. Nah, jawabannya pada apa nih? Teman-teman ini udah mulai agak medium lah. Selatan. Selatan. Mas Faris yang lain? Yang mana Selatan nih? berarti menyeberangi hiu ya, Mas ya. Oke, mana selatan ya? Coba ya.
Kamu harus mengikuti jalan selatan. Bisa lihat di Hiu mana. paus tidaklah membahayakan manusia, dan mereka akan membiarkanmu berenang melintasi danau tanpa ada kesulitan. Alasannya hiu Dijebak paus oleh makan orang manusia, gila. Mas. Orang gila menangkapmu dan memberimu pilihan di mana kamu akan tinggal sendirian selama 3 minggu mendatang. Kalau kamu berhasil bertahan hidup, dia akan membebaskanmu. Dia memberimu 3 pilihan: padang pasir penuh dengan kaktus, ladang panas dengan bunga-bunga, sebuah pisang dan segelas air, dan pantai dengan langit berbadai, dikelilingi oleh tebing-tebing curam dan dihempas oleh gelombang-gelombang yang tinggi. Di mana peluang terbesar bagimu untuk bertahan hidup? Peluang ya. Ini statistik peluang. Di padang pasir tidak ada air, dan kamu tidak bisa bertahan lama. Sebuah pisang dan segelas air tidak akan membantumu bertahan sampai 3 minggu. Salah, Mas. Satu-satunya pilihanmu adalah pantai. Pilihannya Lautan kaktus, kemungkinan akan menyediakan makanan untukmu, dan karena cuaca mendung, kamu akan bisa meminum air hujan. 5. Puri Nanti dari mengerikan. teman-teman hitung ya. Suatu Berapa malam, kamu benarnya, mendapati berapa dirimu salahnya. terjebak dalam sebuah puri yang mengerikan. Kamu dengar seseorang mengejarmu, dan kamu berlari lebih cepat dan semakin cepat. Tetapi tiba-tiba, jalan buntu. Tetapi setelah matamu menyesuaikan diri, kamu lihat ada 3 pintu di dinding. Tetapi di balik masing-masing pintu itu terdapat makhluk-makhluk mengerikan. Pintu yang pertama menyembunyikan zombie. Manusia serigala berada di pintu kedua. Dan kalau kamu buka pintu ketiga, kamu akan berhadapan langsung dengan vampir-vampir yang Jadi haus udah darah. mulai Pintu bingung mana nih yang jawabannya. harus kamu buka supaya tetap hidup? Melarikan diri lewat pintu kedua. Pada saat ini sedang awal bulan, dan manusia serigala hanya berubah pada saat bulan purnama. 6. Seorang penculik jahat. Kamu diculik dan disekap Gimana di yang ruang bawah kedua tanah oleh seorang profesor gila. Tetapi ruangan bawah tanah punya 3 pintu, dan salah satunya dapat membebaskanmu. Profesor pergi dan kamu harus membuka pintu-pintu itu satu demi satu. Di balik pintu pertama, ada hutan lebat yang penuh dengan makhluk-makhluk mematikan. Di balik pintu kedua, ada dinosaurus raksasa bernafaskan api yang dapat membakarmu hidup-hidup. Dan di balik pintu ketiga, terdapat danau air es yang membukukan apa saja dalam beberapa detik. Bagaimana kamu bisa lolos? 1, 2, atau 3. Mas apa, Pak? 2. Dinosaurus. Keluarlah melalui pintu kedua. Dinosaurus tidak bisa menghirup api. 7. Misteri loteng. Nggak bisa ngeluarin api, Mas. Mark dan James bermain berdua di loteng yang gelap dan kotor. Tetapi ketika turun, hanya wajah Mark yang tertutup debu, sementara wajah James ajaibnya bersih. Tetapi, Jameslah yang pergi membasuh mukanya. Kamu punya waktu 10 detik untuk mencari tahu kenapa. Kenapa ya ini? Malah si James yang cuci muka, padahal mukanya nggak kenapa-napa. James melihat wajah Mark dan mengira kalau dia juga kotor. Pada saat yang sama, saat Mark melihat James yang wajahnya tidak bernoda, dia mengira bahwa wajahnya sama bersihnya dengan James. 8. Perburuan harta karun. Seorang pemburu harta karun tersesat di dalam hutan, tetapi setelah berjalan beberapa waktu lamanya, dia melihat persimpangan jalan dengan sebuah batu besar di tengah-tengahnya. Ada tulisan pada batu itu yang bunyinya 4 ditambah NO5. Lelaki itu menyadari bahwa mungkin tanda itu adalah petunjuk arah menuju harta karun. Tetapi petunjuk itu ditulis dengan sandi yang rumit. Dapatkah kamu menolong pemburu harta karun memecahkan sandinya? 4 ditambah NO5. Pria itu harus membalikan catatan itu, maka akan terbaca South, selatan. Di sanalah harta karun itu berada. 9. Lolos dari rumah terkunci. Kamu diculik dan disekap dalam sebuah rumah batu. Tetapi ada 4 pintu yang dapat kamu lalui untuk melarikan diri. Tetapi di balik pintu pertama, hawanya begitu dingin. Dan kalau kamu memutuskan untuk mengambil jalan itu, kamu akan berubah menjadi sebongkah es dalam hitungan detik. Pintu kedua terbuka menuju tangki air yang penuh dengan hiu-hiu kelaparan. Di balik pintu ketiga, matahari bersinar begitu cerahnya sehingga dapat membakar apapun dalam sekejap.
Dan ruangan di balik pintu keempat berisi gas beracun yang tidak memungkinkanmu untuk bernafas. Adakah cara untuk lolos? Kamu punya waktu 10 detik untuk memecahkannya. Pilihannya sulit juga nih, Mas. Ya, teman-teman, apa jawabannya? Tunggu sampai petang saat matahari sudah tenggelam, dan larikan diri melalui pintu ketiga. 10. 3 ya. Dimasukkan ke dalam lubang. Suatu hari, John ditangkap oleh orang gila dan dimasukkan ke dalam sebuah lubang sedalam lebih dari 6 meter. Orang gila itu berkata kepadanya bahwa lubang itu akan terisi air dalam waktu 5 menit. John dilanda ketakutan karena dia tidak bisa berenang. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa di dasar lubang ada tali sepanjang 1,8 meter, tong kayu setinggi 1,2 meter, dan peti besi setinggi 0,9 meter. John sendiri tingginya 1,8 meter. Bagaimana cara menggunakan benda-benda ini untuk bisa keluar dari lubang itu dalam keadaan hidup? Kamu punya waktu 10 menit untuk membantu pria yang malang ini. Kalau disuruh milih benda apa yang bakal dipakai? Satu. Benda apa, Mas? Dari Mas Aib. Kalau boleh tiga-tiganya sih naik ke peti besi, Oke. terus ambil tali sama pegang tong kayu ya. Boleh. Kalau dari yang teman-teman, pilih apa nih? John harus berpegangan kepada tong kayu saat air mulai Boleh. naik. Ini akan membantunya tetap terapung dan akan membawanya ke permukaan. Betul. 11. Lihat Pencurian kayu. di kafe. Lihat gambar ini. 10 menit sebelum foto ini diambil, seseorang yang ada dalam foto ini telah mencuri semua uang dari kafe di pantai itu. Tetapi semua orang itu mengaku bahwa tidak seorang pun dari mereka telah mengunjungi kafe dalam 10 menit terakhir. Siapakah pencurinya? Pencurinya adalah laki-laki yang memegang es krim. Kalau dia telah membelinya lebih dari 10 menit yang lalu, es krim itu sudah meleleh atau laki-laki itu telah memakannya. Benar. 12. Lolos dari penjara. Matt melarikan diri dari penjara dengan cara menggali terowongan panjang di lantai selnya. Dia telah merangkak-rangkak di dalam terowongan itu selama 3 jam saat dia melihat bahwa terowongan utama telah bercabang menjadi 3 terowongan yang lebih kecil. Tetapi yang pertama sedang terbakar. Dan yang kedua adalah sarang ular berbisa. Terowongan ketiga telah ditanami bahan peledak. Bagaimana cara Matt melarikan diri? Matt harus memilih terowongan yang pertama. Dia bisa melaluinya setelah memadamkan apinya dengan menggunakan kotoran. Dan kini, mari menuju ke bagian yang telah kamu nanti-nantikan. Jadi, kalau hasilmu adalah Ini 0 hasilnya sampai 4 jawaban benar, maka sudah waktunya kamu membaca buku-buku yang akan membantumu menguasai seni bertahan hidup. Atau bisa juga, kamu lebih banyak melihat 0 sampai video 4 seperti ini, harus dan kamu belajar pasti lagi akan nih. membaik. Kalau kamu bisa Survival. memecahkan 5 sampai 8 teka-teki, kamu hampir sampai. Sedikit upaya dan latihan lagi, dan kamu akan mampu mengatasi hampir semua situasi berbahaya apapun. Dan kalau kamu berhasil mengatasi 9 sampai 12 situasi sulit tanpa cedera, yang tentu saja lebih baik daripada cedera, maka kamu adalah master dalam bertahan hidup dan berpikir logis. Saat teman-temanmu menghadapi masalah serius, kamulah orang yang mereka datangi untuk meminta nasihat. Hey, kalau kamu belajar hal baru tentang Teman-teman ini Mas Faris, Mas Zia ini benar berapa nih? Masuk ke kategori apa nih? Benar 4, berarti Benar. kategori harus belajar lagi ya. Cuma Oh, benar. benar 2. Berarti nanti harus belajar survival lah. Nanti ada pelajarannya tuh survival analisis ya Mas. Ada materinya, tapi nggak tahu di sini ada nggak ya? Iya. Oke, mungkin ice breaking untuk hari ini cukup sekian dulu. Nanti bakal ada ice breaking lanjutannya lagi. Yang mungkin dibalikan ke Mas Aib buat hands-on praktikumnya. Oke, kasih ya Mas Adit. Jadi ada yang
Benar semua nggak? Materinya perbanyak permainan daripada daripada materi statistiknya ya. Oke, kita masih punya waktu sekitar setengah jam. Layar saya udah kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Mas. Oke. eh ini saya coba share berdasarkan apa yang kami kerjakan, tentu berdasarkan apa yang kami ketahui juga gitu ya. eh Kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain yang bisa lebih baik lah gitu ya, nah silahkan nanti disampaikan gitu ya. Misal ada, oh kayaknya harusnya pakai ini gitu ya metodenya misal. Oke, pertama tadi sudah dibahas juga tentang uh, Arima dan Sarima gitu ya. Jadi tadi saya ke objektifnya dulu deh ya. Objektifnya kita diminta untuk memprediksi atau memforecast lah ya. Melakukan forecast ketinggian muka air laut di daerah Marina Ancol eh, yang utamanya tentu pada jam 1 sampai jam 6 pagi gitu ya pada tanggal 1 Juni. Karena data kita terakhir 1 Juni 00 gitu ya. Oke, karena tadi apa sudah sempat dibahas bahwa modelnya ini adalah datanya adalah data tinggi muka air laut. Tinggi muka air laut itu ada sifatnya yaitu pasang surut dan juga berdasarkan kondisi bulan ya. Nah, eh, salah satu mungkin ya ini metode yang coba kami gunakan waktu itu yaitu menggunakan model Arima seasonal, Arima musiman atau Sarima gitu ya. Nah, mungkin pertama tentang Arimanya dulu. Jadi Arima adalah gabungan antara autoregresif AR yaitu dengan parameter P gitu ya. Kemudian ada moving average itu MA dengan parameter Q kecil dan ada differencing gitu ya atau pembedaan. Nah, ini parameter atau ditandai dengan I. I-nya itu adalah integrated yaitu untuk differencing. Sorry, ini ada kesalahan ya. Harusnya parameternya itu D kecil. Ya, jadi PDQ. Arima itu adalah parameternya PDQ. Ya, ini saya akan bahas panjang lebar gitu ya. Silahkan nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang Arima. Kemudian umumnya model Arima ini efektif untuk melakukan peramalan jangka pendek. Nah, tadi kita diminta untuk prediksi 6 jam ke depan dan data kita musimannya itu sekitar 24 jam gitu ya. Jadi cukup pendek lah. Gitu ya. Kemudian untuk Sarima yaitu dari Arima ditambahkan komponen seasonal atau musiman. Ya. Nah, musimannya sendiri bisa ada macam-macam ya. Setahu saya minimal ada 2 lah. Yaitu seasonalnya yang aditif dan seasonalnya yang multiplikatif. Gitu ya. Nah, parameter dari Sarima gitu ya. Ini selain dari parameter Arima tadi, Arima PDQ kecil ditambahkan dengan PDQ besar ya untuk musiman ya. Dan ditambahkan seasonalnya yaitu berapa periode waktu atau kalau di R biasanya pakai frekuensi gitu ya. S di sini ada S kecil gitu ya. Jadi S ini berapa periodenya. Misal tadi data kita per jam
dan data kita musimannya setiap 24 jam atau per hari gitu ya. Maka S-nya ini kita bisa katakan sepertinya sih akan bernilai 24 gitu ya, 24 jam. Oke. Nah, datanya yaitu tinggi muka air tadi ya dari 1 Januari 2021 sampai 1 Juni 2023 pukul 00. Nah, tapi ya tadi seperti yang Mas Faris sampaikan datanya terlalu panjang gitu ya. Dan kami sudah melakukan eksplorasi dulu gitu ya sebelumnya sehingga menurut kami dengan data 3 bulan itu sudah cukup gitu ya. Nanti akan kita lihat ya. Jadi data training atau data latih yang kami gunakan itu kami nggak pakai semua ya. Jadi data latihnya itu kami pakai 3 bulan, yaitu dari Oktober, November, Desember 2022. Dan untuk data tesnya atau data ujinya kami gunakan data setelahnya, yaitu pada tanggal 1 Januari sampai dengan 10 Januari. Jadi selama 10 hari. Untuk data trainingnya berarti sekitar 92 hari di sini. Untuk data tesnya kami tes ke 10 hari gitu kira-kira ya. Kalau mau ditambahkan lebih panjang ya silahkan. Dan nanti setelah modelnya ini kita dapat, model dari time series ini tentunya kita dapatkan parameter PDQ-nya tadi ya. Setelah kita dapat nanti kita akan forecast ke data terbarunya. Oke. Saya langsung ke ini ya, ke scriptnya. Nanti kalau misalnya perlu akan kami share. Ini sudah saya running sebelumnya. Ini package-package yang saya gunakan atau kami gunakan. Ya, datanya ada 21.145. Ini datanya mirip-mirip proses apa namanya? Data preparation-nya ya, eksplorasi dan data transformasi atau pra-processing-nya dengan pada praktikum kita yang pertama yaitu data Depok. Mirip-mirip seperti itu. Ada duplikasi datanya, ada missing value dan sebagainya. Jadi bisa merujuk lagi ke sana. Nah, kemudian di sini untuk data training, jadi kami pisahkan dari yang komplit gitu ya, dari data CSV ini yang komplit dipilih yang tahunnya 2022, kemudian bulannya yaitu bulan 10 dan 12, 10 sampai 12. Jadi Oktober, November, dan Desember. Oke, untuk data testingnya tadi kami pakai data dari tanggal 1 sampai 10 Januari 2023 itu ya. Berarti sampai tanggal 10 Januari 2023 pukul 23.00 untuk melihat akurasinya gitu ya. Nah, kalau misalnya saya nggak filter dulu ya data kita. Oh, nah ini Marina Train ya. Coba saya ganti komplit dulu supaya teman-teman bisa membayangkan tadi seperti apa sih yang disampaikan sama Mas Faris. Kayak gini ya Mas Faris ya. Hitam semua gitu ya datanya. Nah, di sini saya tambahkan garis smoothing ya supaya bisa kelihatan sedikit polanya. Nah, untuk data trennya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini ada yang turun naik. Kita bisa lebih pendekkan lagi gitu ya. Misal katakanlah dari bulan 10 ya, lebih pendek lagi aja. Ini sampai 10 mungkin sekitar 5 hari kali gitu ya. Atau 2 hari cukup mungkin gitu. Oh, nggak cukup ya. Sampai 5 mungkin. Nah, kira-kira kayak gini. Kalau ini, kalau mau ditambahkan lebih panjang juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini.
Jadi ada turun, ada naik, turun gitu ya. Dan seterusnya polanya seperti ada cyclical gitu ya. Ada perulangan, tapi ada yang tinggi gitu ya ininya, range-nya, ada yang rendah, sempit range-nya dan sebagainya. Oke. Nah, yang berikutnya data time series ini kita buat menjadi objek time series dengan function TS gitu ya dari data training, dan kita tahu bahwa data kita mempunyai seasonal ya, musiman setiap 24 periode gitu ya. Nah, berikutnya dekomposisi tipenya ini aditif ya. Kalau multiplikatif biasanya dia seiring berjalannya waktu semakin membesar atau semakin mengecil. Nah, kalau ini kan dia sebenarnya membesar, mengecil gitu ya terus gitu untuk beberapa waktu, setiap 2 minggu mungkin gitu ya kalau kita lihat. Sekedar info aja untuk teman-teman, memang untuk melakukan eksplorasi ini tidak cukup waktu sedikit gitu ya, butuh waktu cukup lama, sekitar ya mungkin 1 minggu gitu ya untuk mendapatkan pola, mengetahui pola ini. Nah, kemudian ini dekomposisinya. Yang paling atas ini data aslinya seperti ini polanya ya selama 3 bulan tadi gitu ya, 3 bulan sekitar 92 harian ya. Jadi polanya ini aditif ya, bukan multiplikatif ya, karena dia tidak terus membesar atau tidak terus mengecil gitu ya, tapi polanya seperti ini terus gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat trennya seperti ini ya, ya bisa dibilang cukup masih di tengah-tengah lah gitu ya. Kemudian seasonalnya seperti ini. Oh, seasonalnya masih yang multiplikatif, sorry, ini belum saya running ulang. Nah, tadi nyobain. Nah, ini ya. Jadi dari seasonalnya kita bisa lihat, jadi dari naik sampai turun lagi ini satu season atau satu musim, dan ini 1 hari gitu ya. Ini 1 hari, ini kalau teman-teman mau silakan dihitung, ini ada sekitar 92 harian ya. Kemudian kalau randomnya ini seperti ini. Oke, itu untuk dekomposisinya sehingga kita bisa lihat bahwa memang data kita ada seasonal gitu ya. Kalau ternyata range-nya ini kecil, mungkin sekitar -1 sampai 1 atau di sekitar 0 lah ya seasonnya atau musimannya, biasanya dianggap musimannya ini tidak terlalu signifikan gitu ya. Tapi ini cukup jauh ya, -30 sampai 30 range-nya sekitaran situ. Jadi bisa kita bilang ini sepertinya memang musimannya cukup berpengaruh gitu ya. Dan memang sesuai dengan pengetahuan kita tadi bahwa ya data pasang surut air laut ya memang ada musimannya gitu ya. Nah, ini kalau pakai plotnya ya tadi kita sudah lihat yang atas. Nah, ini saya buat season plot. Jadi season plotnya ini setiap 24 gitu ya, seasonnya gitu ya. Nah, kita lihat plotnya seperti ini. Jadi saya bagi 24 gitu ya, setiap 24 data gitu ya. Balik lagi ke yang pertama, atau karena di sini kita memang sudah sampaikan gitu ya datanya frekuensinya 24, jadi dia sudah secara otomatis menganggap ini adalah per jam gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ini berarti tengah malam ya. 0 ini berarti jam 00, jam 1 sampai jam 23. Ini mulai siang gitu ya, dari pagi, siang, sampai menjelang petang gitu ya. Ini di atas gitu ya, atau dari pertengahan malam sampai ke siang sekitar jam 10-11-an naik gitu ya.
pola datanya, ketinggiannya, kemudian menjelang petang dan malam mulai turun. Nah, kalau kita lihat ini datanya kita balik harusnya, karena alat pengukurnya itu ada di atas gitu ya. Jadi semakin tinggi airnya, apa namanya, alat ukurnya mendeteksi semakin dekat atau jaraknya semakin kecil gitu ya. Sehingga kalau ini, karena ini jaraknya jauh gitu ya dari sensor, ini sebenarnya surut ya, jadi terbalik gitu ya. Jadi harusnya polanya membentuk huruf U seperti ini gitu. Kita balik aja ini ya, tapi nggak masalah di sananya ya, selama memang sensornya konsisten. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa memang polanya ada musiman seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan per bulan di jam yang sama ya, jadi selama 3 bulan ini untuk semua hari di jam 1 gitu ya, di jam 00, jam 1 dan seterusnya, itu seperti apa sih ya. Nah, garis ini rata-ratanya gitu ya, dan ini polanya. Atau kita bisa lihat juga menggunakan box plot ya. Cycle ini nanti dia secara otomatis melihat seasonalnya apa gitu ya, karena kita tadi menentukan frekuensinya 24. Jadi cycle-nya ini dia membagi 24 atau jadi per jam gitu ya. Polanya seperti ini sebarannya ya, di jam 1 seperti ini sampai jam 24 atau 00 di sini ya. Jadi memang di sekitar siang ini polanya naik seperti ini atau surut lah ya. Kita bilang ini surut, ini naik, ya, pasang ya. Nah, berikutnya kita coba hitung untuk mendapatkan nilai atau plot ACF ya, auto correlation function, dan kita lihat untuk yang non seasonalnya dulu. Nah, tadi mirip dengan yang sudah disampaikan sama Mas Faris tadi ya. Ya memang ini ada pola seperti ini atau apa sih, sinus atau kosinus ya, ini ya polanya. Dan dari sini biasanya kita bisa lihat juga bahwa ini memang bisa dicurigai ini ada pola musiman gitu ya, salah satunya dari sini. Nah, sekarang kita lihat untuk yang musimannya. Karena musiman kita setiap 24 periode, setiap 24 data gitu ya, 24 jam. Jadi kita lihat stationarity-nya di kelipatan seasonnya atau musimannya. Jadi 24, 48, 72, 96 dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini dia tail off, berarti ini belum stasioner. Ya, jadi secara musiman ini enggak stasioner. Nah, di sini kita melakukan differencing. Differencingnya 2 kali ya di sini. Jadi ini untuk yang non musimannya kita differencing 2 kali, atau parameter D kecilnya tadi integrated-nya itu ya, differencingnya nilainya 2. Nah, seperti ini plotnya. Kemudian dari yang kita differencing tadi, kita lihat ACF-nya seperti ini. Itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat cut off-nya di 2 ya, lag-nya. Nah, sekarang untuk yang seasonalnya ini setelah yang differencing tadi itu ya, differencing 2 kali, dilihat ini masih perlu differencing lagi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat differencing dari apa namanya, seasonalnya, musimannya. Nah, sekarang sudah seperti ini. Nah, ini sudah stasioner gitu ya untuk yang musimannya. Jadi differencing untuk musimannya itu 1 kali, differencing untuk non musimannya itu 2 kali gitu ya. Jadi ini datanya. Kemudian kita lihat
menggunakan GGTS display. Ya, ini pola datanya sekarang seperti ini setelah differencing, gitu ya. Dan kita lihat di sini ini pola ACF dan PACF-nya. Oke, kita lihat dulu sini. Sorry. Izin bertanya, Pak. Ya. Oh iya, silakan Mas Jadi Fat. tadi pertama differencing musimannya ya, Pak. Ya, pertama sih kita differencing sorry, bentar. Sesionalnya. Ya, jadi yang musimannya dulu, gitu ya. Jadi D1, kemudian di sini differencing untuk yang non musiman. Yang non musimannya itu D berapa, Pak? D2. Ini kita 2 kali D2. differencing. Oh, berarti di differencing lagi dengan D2. Iya, Eh, jadi setelah differencing musimannya ya, di sini leg-nya 24 kan. Differencingnya sekali dengan leg 24, artinya dengan periode musimannya ya tadi 24. Kita dapatkan data differencing 24 Marina ini. Ya, ini dari data awalnya. itu D1 ya, Pak? D besarnya 1 ya. Karena Iya, ini musimannya kan 24 ya. iya. Kalau yang non musiman differencingnya 2, tapi leg-nya 1. Ya, Iya, ya. leg-nya 1. Betul. Tapi diulang 2 kali ya. 2 kali. Ya, jadi D-nya 2. Masing-masing leg 1. Oke. Saya lanjut ya. Nah, teman-teman, tadi data kita sudah stasioner untuk yang musiman dan non musimannya. Pertama, untuk menggunakan ACF dan PACF ini kita bisa lihat untuk yang musimannya dulu ya. Untuk yang musiman dari PACF-nya dulu ya, kita lihat. Jadi PACF ini kan untuk apa, AR-nya ya, atau P besarnya, sorry, P-nya ya. Nah, kalau musimannya berarti P besar, untuk yang non musiman P kecil gitu ya. Nah, untuk yang musiman kita lihat barnya ini yang di leg musimannya 24, 48, 72, 96 gitu ya. Untuk yang musimannya dulu nih ya. Kita tahu tadi periode musiman data kita itu 24. Jadi S-nya itu ada 24, S kecilnya tadi ya. Nah, kita lihat di 24 ini masih signifikan ya, di luar batas garis signifikan ini. Kalau sudah di bawah kan udah nggak signifikan ya. Ini 24-nya di sini pas ini masih signifikan. Kemudian di 48 ini masih signifikan juga. 72 juga masih signifikan ya, sedikit. Tapi di 96 ini sudah nggak signifikan. Itu ya. Jadi kita punya 3 nih. Ya, berarti P besarnya itu 3 ya. Karena 96-nya sudah tidak signifikan. Kemudian tadi kita sudah melakukan differencing seasonalnya 1 kali, berarti D besarnya 1. Oke. Nah, kemudian untuk parameter PDQ-nya ya, key besarnya untuk seasonal, untuk musimannya sama, kita lihat di musimannya juga. Yang 24 ini signifikan jelas ya. Kemudian untuk yang 48 ini sudah tidak signifikan. Berarti ini 1 leg-nya ya, leg musimannya 1. Oke. Jadi PDQ S-nya gitu ya, PDQ besarnya untuk yang musiman tadi 3, P-nya, D-nya 1 diferensinya, dan Q besarnya 1. Itu untuk musiman.
Jadi kita dapat untuk musimannya 311 gitu ya. Kemudian untuk yang non musimannya, berarti kita lihat yang selain leg musimannya tadi, yang diantaranya mulai dari sini. Nah di sini kalau kita lihat ini ada mungkin perbedaan pendapat lah ya gitu, karena ini ada beberapa ini juga ya perbedaan gitu ya, mungkin karena cukup subjektif misalnya gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat signifikansinya sampai leg 12. Nah ada yang mengatakan ini kalau 12 kebanyakan. Nah biasanya kalau kebanyakan itu dianggap 0, atau ada juga yang menganggap bahwa ini tail off gitu ya. Jadi sehingga eh, ordo atau parameter P kecil untuk AR ini dianggap 0 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman saya mau pakainya 12 gitu, ya silahkan dicoba gitu ya, tinggal nanti kita bandingkan aja modelnya. Nah untuk saat ini supaya nggak lama juga gitu ya prosesnya, ya ini kemarin kami anggap sebagai 0 ya, karena banyak tadi sampai 12. Ya udah kita anggap tidak signifikan aja gitu ya, kita nolkan lah ya untuk P-nya. Kemudian D kecilnya tadi kita differencing 2 kali, berarti D kecilnya 2 gitu ya. Kemudian untuk ACF, untuk yang moving average-nya, kita bisa lihat di sini dengan sangat jelas bahwa leg 1 dan 2-nya signifikan, di 3-nya sudah tidak signifikan gitu ya. Jadi untuk parameter MA-nya atau Q kecilnya itu adalah 2. Oke, jadi di sini kita dapat model Sarima, dapat tadi 0 gitu ya. Di sini 0, kemudian di sini 2, ini 2 ya. D kecilnya 2 tadi ya, differencingnya 2 kali. Kemudian parameter MA-nya atau Q-nya 2. Jadi 0, 2, 2. Kemudian untuk musimannya tadi kita dapat 311 ya. Dan seasonalnya atau musimannya 24. Nah setelah kita dapat model ini ya, kita buat seperti ini gitu ya. Arima ordo untuk non musiman 022 tadi ya, differencing 2 kali. PACF-nya tadi kita nolkan ya. Kalau teman-teman mau 12 ya silahkan dicoba aja gitu ya. Kemudian untuk musimannya ordonya adalah 311. Kemudian periodenya tadi 24 data gitu ya. Nah ini sudah saya running seperti ini datanya, hasilnya. Jadi modelnya itu Sarima ya, ini Arima dengan 24 jadi Sarima. Biasanya sih kita ngelihatnya ke AIC ya biasanya. AIC-nya berapa, terus nanti kita bandingkan dengan model yang lain gitu ya, mana yang lebih bagus. Tapi tidak hanya AIC, kalau saya biasanya ngelihat juga ke data testing. Kemudian untuk RMSE-nya ini berarti 6 cm ya, karena satuannya sentimeter. RMSE-nya atau selisihnya kira-kira di rata-ratanya di 6 cm. Kemudian kita lihat lagi salah satunya adalah MAPE, mean absolute percentage error sekitar 2,4% ya, atau mungkin kita bisa katakan akurasinya sekitar 97%-an ya dari data kita. Ya kalau kita mau ambil AIC-nya aja seperti ini. Kemudian untuk cek residualnya seperti ini ya. Ya, ini mendekati normal, dan karena data kita sebenarnya cukup banyak gitu ya. Ya ini bisa didekati dengan teorema limit pusat sebenarnya. Ya mungkin ya. Silakan di ini lagi. Nah, di sini saya coba juga menggunakan model yang lain ya.
ada yang bilang istilahnya overfitting lah gitu ya. Kita coba dengan model yang lain, siapa tahu ada model yang lebih bagus gitu ya. Saya tambahkan yang tadinya 022 jadi 023. Kemudian model berikutnya masih 022 untuk non musiman, tapi yang musimannya dari 311 saya buat jadi 211 gitu. Nah, kalau ini bebas ya. Bisa kurangi, bisa tambahkan, tapi disarankan biasanya yang diubah satu-satu gitu ya. Antara musimannya dulu, kemudian non musimannya dan sebagainya. Ya. Jadi di model 5 AIC-nya ini 1415. Sedikit lebih kecil daripada yang model tadi sebelumnya itu 14206. Ya, sekitar 50-an gitu ya. 50-an AIC-nya. Kemudian RMSE-nya juga sekitar 0 komaan lah ya bedanya. MAPE-nya juga 0 komaan. Kemudian untuk yang model 6 dia lebih tinggi dari model yang tadi kita buat ya, yang kita lihat ya, dan seterusnya. Nah, di sini saya coba pakai dulu model 4 untuk membuat forecasting. Nah, karena kita mau memforecast 10 hari ke depan, berarti 10 kali 24 jam yaitu 240 ya. Nah, seperti ini datanya. Ini saya coba tutup. Akurasinya kita bandingkan dengan data tes tadi gitu ya. Yang tanggal 1 sampai 10. Kita lihat RMSE-nya untuk training itu 6 cm. Untuk data testingnya ternyata 16 cm. Itu ya. MAPE-nya training sekitar 2%. Untuk data testing MAPE-nya sekitar 8% ya, atau akurasinya sekitar 92%. Plotnya kira-kira seperti ini. Ya, kalau kita lihat ya tentu semakin lama ini confidence intervalnya akan semakin lebar gitu ya. Yang lebih pekat ini 80% confidence intervalnya. Ini yang bawah dan ini yang atas gitu ya, low dan high. Ini yang 95%. Dan ini poinnya. Ya, nilai yang di forecastnya. Jadi ya range-nya kita lihat memang masih cukup jauh ya. Ya, confidence intervalnya. Nah, kalau dengan model 5 ya kita lihat akurasinya ternyata nggak jauh beda juga gitu ya. Kita lihat ini 1656, ini 1659. AIC-nya di model 5 memang lebih kecil ya, lebih baik secara AIC, tapi secara data testing RMSE dan MAPE-nya justru model 5 lebih tinggi walaupun memang nggak signifikan gitu ya. Nah, dari situ kami berpendapat bahwa ya udah pakai model 4 aja gitu. Ya, yang tadi kita sudah runut parameter-parameternya. Nah, sekarang kita lakukan forecasting ya dengan tujuan utama tadi yaitu memforecast 6 jam ke depan. Kita lihat data kita itu terakhir 23 atau 2023 06 01 ya, 1 Juni pukul 00, dan kita pakai 92 hari tadi ya dikali 24 jam. Jadi data kita sekarang mulai dari 1 Maret sampai 1 Juni. Nah, dari data ini kita akan gunakan untuk melakukan forecast pada tanggal 1 Juni dari jam 1 sampai jam 6. Forecastingnya seperti ini. Jadi kita ya membuat model ulang gitu ya dengan parameter Sarima yang tadi. Oh, nggak usah lah ya. Tadi saya sudah running. Nah, dari model ini, final model saya forecast 6 jam ke depan. Ya, ya kalau kita plot
memang datanya jadi tidak terlalu terlihat ya. Karena di sini 92 kali 24, di sini cuma 6 gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan di plottingnya. Kita bisa ambil datanya menjadi sebuah data frame atau tabel gitu ya, dengan S data frame. Jadi seperti ini. Jadi forecast-nya 1 jam ke depan itu sekitar 195 cm. Satu jam kedua gitu ya, atau jam 2.00 sekian. Ini apa namanya, confidence intervalnya tadi ya, dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa kami share ya, tentang pemodelan time series dan forecasting. Kita sudah lewat 12 menit, mohon maaf saya keasikan. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Halo. Oke, kayaknya karena sudah lewat ya, jadi mungkin eh, nggak ada pertanyaan lagi. Jadi kalau misalnya memang teman-teman sudah eh, tidak ada pertanyaan, saya rasa kita bisa cukupkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup atau bisa langsung ke dosen gitu ya, kalau ada pertanyaan terkait teori. Terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Eh, eh, saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Mbak Leli, Mas Adit. Makasih Mas Ayat, makasih semuanya.